Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat menjelang berbuka ya. Isi dengan belajar di titik balik perubahan. Dengarkan ini biografi Hawkins. Oke, sebelum kita awali kelas kita sore ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Cek satu. Enggak ngapain. Selamat sore ya, kita lanjutin kembali seri biografinya David Hawkins ya. Dengan sedikit cerita mengenai latar belakang kesehatan mental bangsa Amerika di tahun 50-an gitu ya. Dan itu Hawkins dapat keuntungan di situ dari gerakan kesehatan mental. Dari tahun 1966 hingga awal 1970, Pusat Kesehatan Mental Nassau Utara merawat lebih dari 2.000 pasien rawat jalan penderita skizofrenia dengan terapi megavitamin. Hawkins menulis, sebagian besar pasien skizofrenia telah menunjukkan peningkatan yang sangat nyata. Sebagian besar dari mereka dapat disebut pulih jika kita mendefinisikan pemulihan sebagai kemampuan untuk berfungsi secara memuaskan di masyarakat dengan sedikit atau tanpa bantuan profesional. Ingatlah bahwa psikiatri tidak menganggap pemulihan dari skizofrenia sebagai tujuan yang masuk akal. Menggunakan psikiatri ortodoks itu versi ori ya. Versi orinya psikiatri itu rata-rata pasien skizofrenia datang ke klinik North Nassau 150 kali setiap tahun. Dengan pendekatan pengobatan megavitamin baru ini, kunjungan pasien dikurangi hingga 90% dan menunjukkan tingkat pemulihan yang sangat tinggi. Lebih dari 75% dibandingkan dengan 40% dari terapi tradisional. Alih-alih 15 tahun perawatan rawat inap, klinik Hawkins di Long Island melihat pasien hanya 15 kali pada tahun pertama dan 6 kali pada tahun kedua. Jadi menurun. Dengan mengurangi jumlah kunjungan, klinik juga secara besar-besaran mengurangi biaya perawatan pasien. Nassau Utara sekarang melayani sejumlah besar orang. Psikoanalisis terlibat, berlangsung bertahun-tahun, dan membutuhkan sesi yang sering. Akibatnya, analis jarang dapat menemui lebih dari 20 pasien setiap tahun. Setelah bekerja dengan pendekatan biokimia ini di kliniknya selama lebih dari setahun, Hawkins masuk ke kantornya suatu hari dan bertanya kepada sekretarisnya tentang orang yang duduk di ruang tunggu. Dia mengetahui bahwa dia telah melihat pasien ini untuk beberapa kunjungan. Dengan gembira, Hawkins menyadari bahwa dia melayani begitu banyak pasien baru menggunakan metode ini, sehingga dia tidak dapat melacak semuanya, karena pasien pulih dengan cepat dan memberi ruang bagi yang baru.
Hawking tuh mengira ya di buku Success is for You, suatu hari temuan semacam ini, megavitamin ini akan dapat Nobel gitu ya. Itu dia cerita tentang kliniknya dan metode terapinya ini di buku Success is for You. Terapi megavitamin terbukti sangat efektif sehingga dalam waktu 1 tahun setelah memulai protokol pengobatan, klinik Hawkins secara permanen menutup unit terapi kejut listrik pasiennya. Pada tahun 1968, semua pasien klinik dinilai untuk kelainan biokimia yang mungkin berkontribusi terhadap kesulitan mereka. Nassau Utara adalah klinik pertama yang meminta semua pasien di screening untuk faktor biokimia, lingkungan, dan nutrisi sebelum diterima untuk pengobatan. Strategi yang sangat kontroversial namun efektif. Pada tahun 1971, klinik tersebut melakukan lebih dari sekadar memberikan pengobatan kepada pasien. Klinik itu melatih sekitar 50 psikiater setiap tahun dalam pendekatan megavitamin untuk psikiatri. Setelah menerima surat pertama tentang terapi megavitamin dari Wilson, Hawkins diperkenalkan dengan Hofer dan Osmond. Bersama dengan 4 psikiater adopsi awal lainnya yang tidak berafiliasi dengan kliniknya, Hawkins bergabung dengan psikiater Kanada Hofer, Osmond, dan Ross untuk membentuk komite penasehat ilmiah tentang terapi asosiasi skizofrenia Amerika. Rapat komite perdana mereka diadakan di Brunswick Hospital Center 21 Januari 67, dan komite berkumpul setiap 6 atau 12 bulan di kota yang berbeda untuk berbagi pengalaman dan menguatkan temuan penelitian mereka. Secara tradisional, penelitian medis akademis memerlukan publikasi dan kemudian validasi dari komunitas medis secara keseluruhan. Seringkali diperlukan waktu bertahun-tahun untuk persetujuan pengobatan baru. Namun kelompok psikiater berorientasi klinis avant-garde ini mengambil pendekatan yang lebih ramping. Setiap anggota akan mendiskusikan perawatan inovatif yang mereka gunakan, dan anggota lain kemudian akan menguji dan menguatkan hasilnya dalam praktek mereka sendiri. Kerangka coba-coba dan pengujian ulang ini mempercepat proses penemuan, karena para pionir ini bekerja cepat untuk melayani pasien mereka. Jadi orang-orang klinis tertarik pada hasil, bukan pada publikasi. Saya juga termasuk yang tertarik pada hasil, nggak begitu tertarik dengan publikasi. Kalaupun ada, nantilah. Pada tahun 1968, Komite Penasehat Ilmiah melakukan brainstorming nama-nama yang dengan tepat menangkap pendekatan baru ini untuk mengobati gangguan persepsi dengan vitamin. Pada tahun yang sama, peraih Nobel 2 kali, Profesor Kimia Universitas Stanford, Linus Pauling, mengusulkan istilah ortomolekular psikiatri dalam sebuah artikel yang diterbitkannya di Science. Komunitas medis sekarang menyadari kemungkinan menggunakan vitamin sebagai agen terapeutik tidak hanya dalam pencegahan. Artikel tersebut menimbulkan reaksi
Karena banyak praktisi medis menjadi defensif dan bahkan memusuhi klaim Pauling. Terutama karena dia bukan seorang dokter medis. Itu adalah permusuhan yang hanya akan tumbuh seiring waktu. Meskipun demikian, bidang pengobatan baru muncul. Jadi, ortomolekular psikiatri, termasuk transendensi, itu bidang baru dalam hal untuk memahami jiwa, untuk memahami perkembangan jiwa. Jadi PCI itu bisa dibilang tuh membawa tradisi baru di dalam permasalahan atau di dalam bukan hanya permasalahan tetapi juga dalam proses evolusi jiwa. Itu benar-benar pendekatan yang baru. Sesi-sesi transendensi itu. Jadi baru dia. Hanya belum banyak orang yang kenal. Apalagi ditanya Bang Aswar tuh sekolahnya apa? Wah, nggak sekolah. Tapi belajar. Tapi belajar. Belajar langsung sama Mbah Hadi. Menggunakan pendekatan ortomolekular, klinik Hawkins menekankan kehalusan dan detail yang dianggap sepele oleh pengobatan modern. Sedangkan model medis tradisional hanya mengajukan pertanyaan tentang gejala pasien, pendekatan ortomolekular melihat konteks keseluruhan kehidupan pasien untuk mendiagnosis penyakit. Misalnya pasien dengan defisiensi zinc mungkin mendambakan garam, menyebabkan mereka terlalu banyak mengasinkan makanan mereka, meningkatkan rasa haus dan asupan air mereka, dan meningkatkan tembaga yang tersimpan di dalam tubuh mereka. Dulu ketika sesi-sesi transendensi itu berjalan dengan awal-awal itu keras. Seringkali orang itu ada yang saya suruh makan jeruk, ada yang saya suruh makan garam gitu. Dan setelah itu reaksi psikisnya itu berhenti gitu. Dan saya sendiri waktu itu enggak, karena enggak punya latar belakang kimia, tetapi secara intuitif, secara wangsit itu kasih makan garam dia, kasih makan jeruk dia gitu. Dan setelah makan benda-benda tadi, makanan tadi, dia jadi hilang gejalanya gitu. Mungkin itu bisa dimasukkan sebagai ortomolekular psikiatri. Riwayat keturunan, intoleransi makanan, ketidakseimbangan mineral, dan bahaya pekerjaan, semuanya dapat menjadi faktor dalam mendiagnosis penyakit mental, seperti yang ditemukan oleh para praktisi ortomolekular ini. Jadi pada akhirnya tuh nutrisi ya atau vitamin itu berpengaruh pada jiwa gitu ya. Berpengaruh pada jiwa. Dari situ kita bisa melihat, oh, ya materi itu mempengaruhi jiwa juga. Seperti itu. Pendekatan ortomolekular atau terapi megavitamin seperti yang disebut oleh orang awam dirancang untuk memperbaiki gangguan persepsi dengan menyeimbangkan biokimia, kekurangan nutrisi otak. Psikiatri ortomolekular seperti Alcoholics Anonymous mengatakan bahwa pasien memiliki penyakit biokimia dengan konsekuensi psikologis dan sosial yang parah. Jadi biokimia itu punya konsekuensi psikologis dan sosial yang parah. Jadi memang ya
Berguna berarti berguna apa itu makan siang gratis ya. Karena itu bisa mempengaruhi psikologis dan sosial. Kalau kekurangan nutrisi. Hal ini umumnya melegakan pasien dan keluarga mereka, seperti yang dijelaskan Hawking. Kebanyakan pasien dan keluarga mereka telah sangat bingung di masa lalu dengan mengelak. Pernyataan yang tidak jelas dan sering bertentangan dari dokter sebelumnya. Kami menemukan bahwa pendekatan yang jujur dan terbuka ini bermanfaat dan membantu. Ini menghilangkan kesalahpahaman dan rasa bersalah keluarga yang cukup besar dan mengarah pada pandangan yang optimis. Secara intuitif, Hawking memahami bagaimana emosi keluarga pasien sering mempengaruhi hasil pengobatan. Dia merasa kasihan kepada orang tua dari anak-anak skizofrenia karena mereka disalahkan atas apa yang merupakan penyakit genetik. Pada puncak era psikoanalitik, bidang psikiatri ortomolekular yang baru muncul ini menyoroti kesadaran kimia tubuh individu dan kebutuhan nutrisi unik penderita skizofrenia. Latar belakang pasien dan riwayat keluarga dianggap tidak relevan dengan upaya ini. Hawking mengusulkan istilah psikiatri molekular, ortomolekular berdasarkan penggunaan frase Linus Pauling pada pertemuan komite dan bidang kedokteran baru dipadatkan. Pada pertemuan komite yang sama yang diadakan di Vancouver, British Columbia, pada musim semi 1969, Hofer menemukan betapa disayangkannya begitu banyak informasi berharga yang dibagikan kepada para anggota, tetapi tidak dengan komunitas psikiatri pada umumnya. Memang di tahun 69 ini ya, entah kenapa gitu, bukan hanya di bidang psikiatri, di bidang psikologi itu juga muncul yang disebut dengan energi psikologi. Ini kan di tahun-tahun segini ya. Kemunculan awalnya tapi belum dipublikasi. Itu tokonya Roger Callahan. Roger Callahan itu belajar apa ya, di dalam sejarahnya 70-an, tapi di tahun-tahun inilah. Berarti di bidang psikiatri ada ortomolekular, di bidang psikologi ada energi psikologi gitu. Jadi kayak ada apa kesadaran kolektif baru atau kesadaran baru di masyarakat dengan munculnya bidang-bidang disiplin ilmu yang baru gitu ya. Di tahun-tahun segini. Coba kita lihat Roger Callahan itu. Ini juga dekat dengan komunitas kita kan ya, apa EFT itu, tapi awalnya itu TFT dulu, thought field therapy. Coba kita lihat, belum masuk ini ya, belum masuk Wikipedia. Awalnya itu disebut Callahan teknik gitu. Jadi tahun-tahun, dekat-dekat tahun ini gitu. Lalu publikasi besar-besaran itu ada juga di tahun 70 itu namanya behavioral kinesiologi gitu ya. Oh, bukan TFT, behavioral kinesiologi maksudnya nih. Behavioral kinesiologi. Nah, Hawking kan belajar di tahun ini, belajar behavioral kinesiologi, dari sini baru TFT gitu ya. Banyak ilmu-ilmu baru yang ditemukan di tahun itu. Plus sama psikiater nakal ini terus-menerus menerima permintaan untuk mencetak ulang makalah penelitian mereka dan informasi tentang perawatan mereka.
Hofer menyarankan bagaimana jika kita menulis sebuah buku, kita bisa menyumbangkan bab. Kemudian dia menoleh ke Hawking dan berkata, kamu akan menjadi editor. Hawking relatif masih muda di bidangnya dan malu dalam pengaturan grup ini. Tertangkap basah, dia menelan ludah, ragu-ragu sejenak, lalu dengan enggan menyetujui peran yang diberikan kepadanya. Hawking meminta Pauling untuk menulis kata pengantar buku tersebut, tetapi kemudian Pauling mengajukan diri untuk mengedit bersama dan meminta Freeman dan Company menerbitkan apa yang menjadi Orthomolecular Psychiatry, Treatment for Schizophrenia. Berkorespondensi dengan Pauling di Universitas Stanford, Hawking mengungkapkan, seperti yang Anda ketahui, saya utamanya adalah seorang dokter dan kontribusi saya terutama untuk menerjemahkan temuan penelitian biokimia ke dalam metode pengobatan klinik praktis dan kemudian mengembangkan sistem pengiriman untuk mendapatkan metode ini yang paling efisien untuk jumlah pasien terbanyak. Hasilnya, kami telah merawat lebih banyak pasien yang menggunakan psikiatri ortomolekular daripada siapapun di Amerika Utara. Oleh karena itu, saya pribadi senang bahwa Anda akan ikut mengedit buku ini, karena buku ini akan mengimbangi kekurangan saya di bidang ilmu teori dan kimia. Hawking menyumbangkan 3 makalah untuk buku itu, di mana dia menjelaskan bagaimana kliniknya menangani kebutuhan besar penderita skizofrenia dan pecandu alkohol melalui model berbasis komunitas. Oke, saya kira itu ya. Kita masuk ke bab 9. Ini bukunya ternyata itu kurang lebih 19 bab atau 20 bab gitu. Jadi kita harus cepat-cepat ya. Besok pagi lagi mulai jam 6 ya, Mas Jamim. Terima kasih, selamat sore, selamat menjelang berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Selamat menunggu berbuka ya. Bagi teman-teman yang mau mengulangi materi, bisa disimak di channel YouTube Evolusi Jiwa ya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya bisa tahu kalau ada upload video terbaru. Terima kasih. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menunggu berbuka.